Allah, salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasy syaithanir rajim, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Sadaqallahul azim. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, syafaati yaumal qiyamati haqqun, faman lam yu'min biha lam yakun min ahliha. Ma'nane wallahu a'lam wa rasul. Al-Mukarramah pengatur waktu, pembina acara Ibu Asmara ya. Ibu Ustazah Nining Asmara Yuni, Ibu Yuni Asmara penuh cinta. Oke. Bil khusus Al-Mukarramah Ibu Kepala Desa Pekarsari yang selalu energik, Ibu Hajah Linda Eka Wati SE. Bu, selamat datang. Ketua DKM Nurul Huda Bapak Ustadz Haji Ahmad Sufyan MPDI, Ketua Majelis Ta'lim Ibu Hajah Tati Herawati. Luar biasa dah ini, Masya Allah. Boleh tepuk tangan buat orang-orang hebat. Sallu ala Nabi Muhammad. Para jamaah, ibu-ibu, calon-calon penghuni surga yang kelak akan berjumpa dengan Sayyidah Khadijah, yang kelak akan berjumpa dengan Sayyidah Aminah, yang kelak bisa berjumpa dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang hari ini sudah hadir. Terima kasih sudah hadir meluangkan waktu dalam rangka memperingati Maulid Agung Nabi besar Muhammad. Sebelumnya izin saya tanya, gimana kabar hari ini? Sehat? Terima kasih, itu yang saya harapkan. Terus semangat mencari ilmu, terus semangat beribadah, walaupun dengan kondisi keuangan yang memang agak berantakan hari ini, karena negara sedang tidak baik-baik saja, habis dikorupsi uangnya oleh para menteri. Tapi insya Allah ya, tidak menjadikan patah semangat kita untuk mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Gak kelihatan? Sebentar lagi saya berdiri kok. Ini lagi pemanasan karena baru bangun tidur. Ibu Kades, Ibu Lurah, maaf, tadi saya nginep di hotel, langsung ke sini. Jadi ini belum sarapan. Ya, lemas banget. Sebetulnya yang bikin lemas bukan gak sarapannya, Bu Haji. Saya tuh paling gak biasa ceramah dekat sama perempuan. Makanya dari tadi saya merem, takut. Benar nih, apalagi Bu Lurahnya, Masya Allah. Harusnya saya begini ceramahnya nih. Mama tahu nggak mata siapa yang paling berbahaya?
Kata Sayyidina Ali, hati-hati dengan mata perempuan. Wanita itu makhluk halus. Enggak, mereka itu Masya Allah makhluk istimewa. Apa? Makhluk dalam hadis qudsi dikatakan bahwa Allah menciptakan perempuan itu di suatu waktu yang waktunya itu beda dengan penciptaan yang lain. Dan setelah dianalisa, ternyata batas kekuatan perempuan dengan laki-laki jauh kemana-mana. Masih hebat perempuan. Walaupun katanya perempuan makhluk lemah, siapa bilang? Justru mereka ini the power of. Ya, saya kasih contoh begini, Mah. Perempuan bisa nggak masak sambil gendong anak? Loh, maksudnya. Mak bisa nggak nyuci sambil gendong anak? Dagang gorengan sambil netain anak? Loh, maksudnya. Pernah nggak Mama lihat laki-laki nyangkul ambil gendong anak? Nggak ada cerita. Maka untuk para suami yang di dalam, yang di luar, yang mendengar suara saya mewakili kaum mama. Ada pesan dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah dalam kitab Wasiatul Mustafa halaman 24. Apa kata beliau? Kalau Anda ingin bahagia dunia akhirat, hisab Anda ringan di hadapan Allah, jangan coba-coba sakiti hati perempuan. Cintai istrimu sebelum dicintai orang lain. Hapus air matanya sebelum ada yang menghapus air matanya. Karena di balik tangisnya perempuan ada skincare yang harus kita bayar. Cantik itu butuh modal. Betul. Allahu Akbar. Nah, tenang ya, tenang. Saya lagi pemanasan dulu, tenang. Allahumma salli wa sallim al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi sallu abtadi'ul imla'a bismid datil aliyah sallu alaihi mustadirran faidal barakati ala ma analau wa awla. Sesungguhnya surga dan kenikmatannya Allah siapkan bagi mereka yang bersalawat kepada Nabi besar Muhammad. Karena Nabi kita manusia luar, manusia manusia sempurna, manusia yang sempurna, manusia. Beliau ini hasil seleksi, Mama. Beliau ini hasil seleksi. Apakah ada berapa jumlah para nabi dan rasul semuanya? 25 yang diketahui. Semuanya, include. Ya banyak, bro. Jawabnya enteng benar, banyak. Semuanya itu 124.000 nabi dan 124.000 nabi dan kemudian diseleksi jadi 313 yang disebut golongan Rasul, yang disebut golongan berapa? 300. Setiap Rasul pasti Nabi, tapi tidak setiap Nabi itu bisa dipahami. Setiap Nabi pasti, setiap Rasul pasti Nabi, tapi tidak setiap Nabi itu. Setiap Rasul pasti Nabi.
Dari 313 diseleksi lagi sama Allah menjadi 25, menjadi 20. Ini enak nih ngomongnya. Dari 25 yang wajib diketahui dipilih lagi jadi 5 yang disebut ulul ajib. Apa itu ulul ajib? Nah, tingkat kesabarannya di atas rata-rata, tingkat ketangguhannya di atas rata-rata, tingkat ibadahnya di atas, maka disebut ulul. Dari 5 ulul azmi kemudian dipilih lagi, diseleksi lagi menjadi 2, dipilih jadi disebut uswatun. Catat, uswatun. Siapa yang uswatun hasanah ini? Pertama Nabi kita Muhammad. Yang kedua Nabi Ibrahim alaihi. Loh, kenapa nggak milih Nabi Adam? Atau kenapa nggak milih Nabi yang siapa tuh yang gagah kaya itu? Kaya. Nah, kalau Nabi Yusuf terkenalnya karena gantengnya. Kalau Nabi Sulaiman premium, bukan Bulura. Nabi Sulaiman itu premium, kaya iya, Nabi iya, raja iya, ganteng iya, pinter iya. Bahkan istrinya saja bukan manusia. Istrinya Nabi Sulaiman ratu jin, namanya Ratu Balkis. Ada ratu jin di sini. Nah kita mah Pak boro-boro punya bini ratu jin, punya istri manusia biasa aja. Waduh, galaknya masya Allah, udah kayak macan. Gimana ceritanya kalau kita punya bini ratu jin? Habis kita. Kenapa tidak memilih Nabi Sulaiman, malah Allah memilih Nabi Ibrahim? Karena Nabi Ibrahim punya banyak kelebihan. Mana? Yang pertama, beliau punya gelar Abul Anbiya. Apa gelarnya? Abul Anbiya itu bapaknya para. Lah kok bapaknya para nabi? Maksudnya gimana? Semua anak-anaknya jadi nabi, cucu-cucunya juga jadi, bisa dikatakan dinasti nabi. Wow, dinasti. Nabi Ibrahim punya bini 2, punya istri 2. Pertama Siti Hajar, ngomong Siti. Tenang. Yang kedua Siti Sarah. Dari Siti Hajar punya anak laki-laki, dikasih nama Ismail alaihi, jadi nabi. Turunannya ke siapa? Ke sini, ke Nabi kita Muhammad. Dari Siti Sarah juga punya anak laki-laki. Siapa? Ishak. Jadi antara Nabi Ismail dengan Nabi Ishak masih satu bapak beda ibu, satu bapak beda ibu. Bagus. Satu bapak beda ibu. Masya Allah. Semuanya jadi Nabi Abul Anbiya. Yang kedua Bu Nurah, Ibu Haji, Umi, mamaku, sayangku. Nabi Ibrahim punya gelar Abu Dhaif. Dhaif, Dhod'ain, ya fa, Dhaif. Bapaknya tamu. Nabi Ibrahim kagak pernah makan, gak makan kecuali ada tamu, ada yang nemenin maksudnya. Kalau tidak ada tamu dia panggil keluarga, dia panggil teman saudara, makan yuk, bareng makan. Beda dengan kita. Kita mah nggak makan kalau belum pulang. Nunggu tamu pulang dulu baru kita makan. Nabi Ibrahim nggak makan kalau belum ada. Allahumma sholli wa sallim. Yang ketiga, Nabi Ibrahim punya gelar Khalilullah, sang kekasih. Karena sejak bayi dia sudah memikirkan di mana Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim kemudian meminta kepada Allah. Apa kata Nabi Ibrahim? Ya Allah, ya Tuhanku, saya bingung dengan satu orang yang bernama Muhammad.
Di mana-mana dia ada. Di pintu surga ada, di langit, di bumi, bahkan 400.000 sebelum engkau menciptakan dunia, engkau telah menciptakan nurnya Nabi Muhammad. Sungguh ini bukan orang biasa, ini orang istimewa. Ya Allah, kalau saya tidak jadi umatnya, kalau saya tidak berjumpa dengannya, maka tolong ya Allah, sandingkan nama saya dengan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Allah kabulkan mama dengan lahirnya sholawat Ibrahimiyah yang kita baca dalam sholat. Baca bareng. Allahumma sholli ala Sayyidina wa ala ali Sayyidina kama shallaita ala Sayyidina wa ala ali Sayyidina wa barik ala Sayyidina wa ala ali Sayyidina kama barakta ala Sayyidina wa ala ali Sayyidina fil alamin innaka hamidum majid. Ada dua nama tuh, satu nama Nabi, dua nama Ibrahim alaihissalam. Jadi yang punya gelar uswatun hasanah Rasul Muhammad dengan Sayyid Ibrahim. Nah, dipilih, diseleksi lagi dari dua orang ini. Berarti babak apa sebelum final ya? Final. Maka dipilihlah satu orang yang paling the best of the maka jatuhlah pilihan Allah kepada seorang makhluk yang luar biasa yang dapat titel pujian langsung dari Allah, wa innaka la'ala khuluqin adim. Ini titel yang luar biasa. Allah gak pernah memuji makhluknya kecuali Nabi kita Muhammad. Maka yaitu jatuhlah kepada Sayyidina Muhammad SAW. Maka hari ini tugas saya memperkenalkan kepada umat bagaimana sosok mulianya Rasulullah, supaya yang tidak tahu jadi tahu, yang lupa jadi ingat, yang cinta tambah cinta. Mudah-mudahan pulang dari sini menambah kecintaan kita. Oke, pertama, beliau Muhammad adalah turunan Bani Israil. Apa? Masih salah juga. Ada yang jawab Bani Israil. Benar. Hashim. Sedih saya umat belum tahu. Rasul Muhammad turunan Bani Hashim. Israil. Hashim. Nih dengerin dulu nasabnya nih. Nih silsilahnya dengerin dulu, dengerin. Muhammad ibnu Abdillah huwa ibnu Abdil Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf ibnu Qusay ibnu Kilab. Oke, tuh 2, 3. Oke, coba yang ini. Kini ku telah kembali padamu setelah lama ku tinggal pergi. Lama sudah ku menanti syafaat, penuh rasanya rindu di hati. Oh tiada terkira, oh tiada terkira, oh tiada terkira, rindu segala-galanya. Oh tiada terkira, rindu segala-gala. Ya, oke, tepuk tangan buat jamaah yang hadir hari ini. Jadi Nabi itu turunan Bani Hashim. Israil. Turunan Bani. Oke, kita sambil bersalawat. Anak-anakku siap sayang? Tabuk. Rahatil
في ليالي المولد وبريق النور يبدو معاني أحمدي راحت الأطيار تشدو بليالي المولد وبريق النور يبدو من معاني أحمد وبريق النور يبدو بمعاني أحمد وبريق النور يبدو بمعاني أحمد في ليالي المولد في ليالي المولد عبد الله nama Aminah ibundanya Abdul Muthalib kakeknya Abu Thalib pamannya Khadijah istri setia Fatimah putri tercinta semua bernasab mulia dari dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka, oh penuh suka duka, oh penuh suka duka. Top top top. Maaf Umi, Masya Allah, maafin ya. Kebiasaan saya kalau di rumah, kalau pakai sarung, nggak pakai celana. Saya santri salafi, santri tradisional. Jadi di pesantren tradisional itu bukan nggak boleh, karena suka apa? Barengan ya. Santri itu dulu tuh Masya Allah ya buduk lah, kok kupret ya. Jadi kalau di pesantren Umi baru 2 tahun Masya Allah begini begaruk. Makanya kalau pakai celana itu mau mandi sakit, mau tidur sakit, enakan pakai sarung begini dingin adem. Ya tapi kan artinya apa? Itulah proses hidup. Umi yang jadi ustadzah, yang jadi penceramah, yang jadi kiroah, itu kan mereka ada proses. Bu lurah juga nggak ujuk-ujuk jadi lurah, semua butuh. Para kiai itu yang di dalam, sebelum mereka jadi punya ilmu, apa dulu? Mondok dulu, nyantri dulu, betul? Berbahagialah mama yang punya anak di pesantren. Berbahagialah mama yang punya menantu seorang santri. Barokah. Mertua pelit tinggal di Rukiah. Punya istri cerewet, aku rasa tidak akan sembuh. Wanita hari ini tidak mempan di Rukiah, tapi di rupiah. Oke? Saya doakan mudah-mudahan mama yang hari ini hadir Allah mudahkan milik rezekinya. Mau nggak biar mudah rezeki? Mau nggak? Biar bisnis lancar? Mau nggak? Di dalam kitab Irsyadul Ibad karya Syekh Jainuddin Al-Baribari, siapa orang yang ingin rezekinya lancar mengalir seperti air hujan, biar kata nggak banyak tapi ngalir pan enak Bu, daripada banyak blok sekali datang modal gitu, nggak sanggup ya kan? Kata Syekh Jainuddin Al-Baribari dalam kitab Irsyadul Ibad, kalau rezekinya mau lancar mengalir seperti air, setiap hari Jumat ba'da asar baca sholawat ummi sebanyak 80 kali. Sholawat apa? Ummi. Berapa kali? Hari apa? Jam berapa? Ini keutamaan sholawat ummi. Yang mana sholawatnya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Pada asar tuh
Gak usah di majelis, mau sambil ngobrol, mau sambil bisnis, sambil apa, ngomong Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi 80 kali. Awalnya berat, lama-lama jadi mood. Jangan aneh kalau rezekinya masa sih kita gak kaya-kaya, anak turunan kita. Yang kita rasakan hari ini kan keberkahan doa orang tua kita. Kita merasa ini hasil saya kok, ini bisnis saya kok, ini kerja keras saya. Dia lupa ada doa orang tua. Mak bapak kita berdoa siang malam, ya Allah hebatkan anak saya, ya Allah sukseskan anak saya. Betul? Kita berdoa untuk anak kita, mereka gak rasakan hari ini, tapi kelak setelah menjadi orang tua mereka baru mengerti ternyata doa seorang ibu mengalahkan doa 70 para wali. Makanya salah kaprah kalau ada orang tiap minggu jarah ke sana kemari, sementara orang tua mak bapak dibiarin. Ini gak benar, ini urusannya harus diluruskan. Saya gak melarang ziarah, saya punya travel, saya punya jarah, saya punya jamaah. Tapi saya arahkan dulu, ibu-ibu, bapak tolong yang mau ikut jarah ke Cirebon atau ikut jarah ke Tanah Suci Mekah Madinah, samperin dulu mak bapak. Biar dia senyum dulu, biar dia senang dulu, bahagia dulu. Kalau Anda berangkat ketika orang tua gak punya beras, Anda berangkat mak bapak gak punya duit buat sehari-hari, mending jangan berangkat. Mending uang 500.000 kasih buat mak bapak, mereka akan berharga. Walaupun mereka tidak menginginkan itu semua, tapi setidaknya kita punya kepedulian. Mama. Nah, jawabnya begini, iya Aa. Bisa? Mama. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak usia 8 tahun sudah ikut bisnis, pemuda luar biasa. Simbol perjuangan pemuda hebat. Gak usah ngikut Aristoteles, Mahatma Gandhi, gak usah. Nabi Muhammad sudah ada semuanya. Mau bicara apa? Saya jenderal, Rasul, Panglima Besar. Saya bisnis, Nabi dari 8 tahun bu. Ekspor impor lintas negara, lintas alam segala. Lintas negara. Kemana Rasul dagangnya? Ke Syam. Kemana lagi Mak? Syria. Kemana lagi? Yordania. Wow. Waktu itu kan belum ada kendaraan seperti hari ini. Hebat gak? Keren gak? Anak sekecil itu mampu menembus padang pasir yang panas. Allahu Akbar. Pernah ke Yordan? Pernah? Pernah? Pokoknya Kalimalang lurus. Yang ke arah mana mau? Bisa itu. Ya, dari usia 8 tahun sampai usia berapa? 25. Karena usia 25 tahun beliau menikah dengan seorang perempuan hebat, saudagar kaya, pengusaha sukses. Tenang. Yang bernama Siti binti Khuwailid. Binti Khuwailid. Mah, yang bilang cinta Nabi apa Siti Khadijah? Ngomong. Nabi apa Siti Khadijah? Yang ngelamar Nabi apa Siti Khadijah? Yang tergila-gila Nabi apa Siti Khadijah? Oke. Sampai di sini paham? Jadi jangan aneh kalau ada kiai, ustaz dikejar-kejar janda. Emang udah ada dari sononya. Maaf ya. Istighfar. Jadi kan ceritanya begini mah. Ceritanya begini. Nabi ke rumah Sayyidah Khadijah untuk mengambil barang dagangan. Awalnya Siti Khadijah biasa aja. Karena dia punya suami bernama Abu Tolhah. Siapa? Abu Tolhah wafat, putranya juga wafat. Ternyata Siti Khadijah jambu batu, janda muda anak baru, dua-duanya wafat. Dia belum mengeh ada sosok pemuda hebat yang selalu datang ke rumahnya. Tiba-tiba ketika Rasul datang ke rumahnya tanpa sengaja ketemu. Allahumma sholli wa sallim. Pas begitu melihat Rasulullah,
Siti Khadijah. Ya Allah. Meriah. Siapakah orang itu sejak tadi mau bertanya aku malu. Ya kalau perempuan di kita ya kurang lebih seperti itulah. Kata Siti Khadijah, itu siapa sih, Masya Allah, gagah, ganteng, berwib. Wajar nggak Siti Khadijah jatuh cinta? Wajar. Kenapa? Beliau melihat langsung bagaimana Sayyidina Muhammad. Kita saja yang hari ini hadir belum pernah memandang Nabi Muhammad, belum pernah mencium tangannya Nabi Muhammad. Kita hanya mengenal dari sejarah Nabi begini, akhlaknya begini. Kita dibuat tergila-gila dan jatuh cinta. Bagaimana dengan Siti Khadijah yang langsung memandang wajahnya Rasulullah? Anta syamsun, anta badrun, anta nurun. Cahayanya di atas. Siapa yang tak tergila-gila wanita kepadanya? Bagaimana tak tergila-gila Khadijah kepadanya? Semua. Pokoknya Siti Khadijah tergila. Mama tahu nggak Siti Khadijah sakit berapa lama? Tahu sakitnya? Dalam Sirah Nabawiyah dikatakan sakitnya 2 minggu. Badannya panas, obat gak mempan. Pokoknya merindukan. Ada suaminya, ada merindukan gak sih? Apa Siti Sarah? Tahu Siti Sarah? Ajudan pribadi Siti Khadijah. Kata Siti Sarah, bos, saya harus pergi kemana lagi untuk menyembuhkan penyakitku? Tabib sudah saya datangkan, dokter sudah saya datangkan, paracetamol udah habis 2 pak. Ya bahasa kita, cara kita. Siti Khadijah sejuk. Ya Sarah, kamu tahu bahwa obatnya itu bukan obat. Lalu katakanlah. Kata Siti Khadijah, obatnya seorang pemuda Quraisy yang Masya Allah. Kata Siti Sarah, bilang siapa orangnya? Kamu pasti tahu. Dia sering kesini. Ngomong. Greget. Kata Siti Khadijah, dialah Muhammad bin Abdullah. Kata Siti Sarah, oh, oke, aku tahu. Wajar, kata Siti Sarah. Kenapa bos gak ngomong? Bos, dia ini pemuda Al-Amin, pemuda yang dapat sejak muda remaja sudah punya gelar Al-Amin, bukan Al-Fatihah. Pemuda yang dapat sikapmu yang penuh kasihan membuat aku hai mabuk. Sikapmu yang peramah dan pendiam membuat aku rindu siang. Juga wajahmu yang teramat akan selalu jadi sungguh. Agak enak bener ini. Sungguh, iya, sungguh, susah banget sih. Sungguh engkau pria idamannya gadis sepanjang zaman. Tang. Ya gambarannya begitulah. Jadi Siti Khadijah bingung. Allahumma salli wa sallim
Lagunya yang ini. Raqqata aina wa li taibata darbata ishqan fa ataitu ila habibi fahada ya qalbu wa rifqan salli ala assalamu alayka ya Rasulullah. Allahumma wa barik alaihi. Gede beneran ini. Duduk ah. Allahumma salli wa sallim. Pada akhirnya setelah Siti Saroh tahu tentang penyakit Sayyidah, maka ditemukanlah atau di apa sih namanya, dipertemukan, dijalani gitu. Ya, gitu. Ya, ketemulah yang mulia Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah. Saat itu Siti Khadijah langsung melamar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyatakan cinta dalam dada. Kata Siti Khadijah, "Ya Muhammad, raqqata aynaya syauqan." Coba ulang. Datar benar, yang begitu ngomongnya. Raqqata aynaya syauqan. Kata Siti Khadijah, "Ya Muhammad, kau menari-nari di kedua kelopak mataku. Makan gak enak, tidur. Aku sampai sakit mikirin kamu." Kata Siti Khadijah, "Maukah kau menikah denganku?" Diam. Jangan ngomong, jangan dijawab. Ini Siti Khadijah nanya, "Maukah kau menikah denganku?" Cicing. Nabi tidak langsung bilang, "Oh, ayo siap." Tidak. Kemuliaan akhlak beliau, apa kata Nabi? "Saya harus musyawarah dulu dengan keluarga." Ini kita Pak, kaum laki-laki nih Pak, diajak kawin mau jangan kaya, mau musyawarah mau langsung gas. Ya. Gas ke. Maka menikahlah Rasulullah dengan Siti Khadijah dengan membayar mahar 400 ekor unta. Kalau dikonversikan ke rupiah, 1 ekor 100 juta kali 400, 4 miliar. Itu belum tenda, panggung, dangdut, pun semua. Kemarin tuh ada yang viral tuh mah tuh, yang aki-aki tuh, yang 3 miliar, kasihan ya. 3 miliar cek kosong. Ya Allah ya Rabbana, hati-hati sekarang banyak
Penipuan. Ya, kain itu. Kain. Iya, kain. Yang baru umur-umuran ceramah disuguhin rumput, masya Allah. Mama makasih ya ma. Masya Allah, bismillah. Aus. Ini minuman bagus ini. Maaf ketimbang yang ini steril. Ini namanya minuman murah. Ini masya Allah Bu Lurah, jamaahnya subhanallah. Ini warga Bu Lurah semua ini. Aduh, masya Allah, lurahnya cantik, jamaahnya juga sebagian. Maaf, karena begini, yang cantik itu kan cuma 2 orang. Pertama ibu kita, setuju? Yang kedua, ya. Walaupun kata orang lain istri kita seperti kotak amal, potongannya nggak jelas, tapi istri itu jasanya luar biasa. Seorang suami bisa sukses, maaf, ada peran istri di belakang. Sayyiduna Muhammad menjadi orang sukses dalam berdakwah 23 tahun, 13 tahun Mekah, 10 tahun Madinah. Salah satunya ada peran Siti Khadijah. Hartanya sampai habis dipakai berjuang. Ketika Rasul sakit, Siti Khadijah jadi dokter. Rasul takut, Siti Khadijah jadi bodyguard. Allahumma sholli. Ada nggak modal begitu di sini? Iya. Memang susah. Mana ahlak Siti Khadijah? Kalau dipanggil sama Nabi, ya Humairah, pan ya? Siti Khadijah nyamperinnya begini nih. Labbaik ya Rasulullah. Tuh lihat. Lihat. Labbaik ya Rasulullah. Ada apa sayangku? Lihat. Ini bukan asam lambung, sopan. Mama kalau dipanggil suami begitu. Ya minimal kalaupun tidak begini, minimal nggak begini. Minimal begini. Ya Pak. Ya Pak. Ayah ada apa sayang? Apaan sih manggil. Gak bener ini gak bener. Orang lagi tetein, sekalian tetein dua-duanya. Karena yang namanya laki-laki sampai kapanpun gak bisa dewasa. Waktu kecil dimarahin emak, masuk sekolah dimarahin guru, punya bini maaf, lebih baik jujur menyakitkan daripada bohong ujungnya mencelakakan. Mama jawab yang jujur. Pernah nggak marah-marah ke suami? Terima kasih kejujuran. Pernah nggak nyuruh-nyuruh suami? Bagus. Pernah nggak bikin kesal suami? Bagus. Pernah nggak ngambil duit gak bilang-bilang? Bagus. Kata Bu Lurah, saya emang gak pernah ngambil, alhamdulillah, nggak ada duitnya. Kalaupun ada gak berani katanya, masya Allah. Jadi begini guys, itu hal yang wajar. Saya tidak membenarkan, tetapi itu jadi begini. Perempuan itu tergantung dibawa oleh. Jangan menyalahkan istri kalau mendadak galak. Kenapa dia berubah 99,99 derajat? Dulu feminim, lugu, lembut banget. Waktu pacaran kan, ketutnya malu. Neng, makan yuk, masih kenyang. Neng, jalan yuk. Iya, mangga. Kenapa sekarang jadi kayak macan kelaparan? Karena begini, tensi darah perempuan setelah rumah tangga naik. Mereka yang perawan, yang gadis belum tahu capeknya nyari duit, belum tahu capeknya ngurus anak.
belum tahu capeknya punya suami tukang mancing. Lah iya, kalau punya suami model begitu pan capek. Ke masjid enggak, sholat, pengajian, nyari duit, pakai celana. Nah siapa yang gak stres coba? Ya kan? Kata Sayyidina Ali, nafkah untuk perempuan itu bukan cuma finansial, bukan cuma bukan cuma hubungan badan saja. Nafkah kata Sayyidina Ali berupa perhatian, kasih. Sekedar ditanya kan udah seneng. Bu, udah makan belum? Kata suaminya, belum Pak. Kenapa emang mau ajak keluar? Keluar. Nanya doang, gua nanya doang. Nah, kalau lu yang sakit bang, gua juga repot. Minimal nanya. Kalau istri ada keluhan, coba dengerin. Ini yang susah tuh di sini Pak. Terus terang. Repot banget sih. Kalau giliran suami sakit, istri bisa ngurus nggak? Bisa ngelayanin nggak? Bisa ngobatin? Allah maksudnya. Ketika istri sakit, bisa suami ngurusin? Ya setidaknya kalaupun tidak bisa, minimal jangan cuek, minimal berikan perhatian. Bu, kenapa sih ibu? Sakit apa sayang? Kenapa sih? Oh ambaynya. Ya udah, ntar kita ke Pukemas ya. Oh ke toko mas ya, biar pada mudah miring rezekinya ya. Oke. Enggak, saya cuma cek jam takut mati. Kembali ke riwayat. Setelah menikah maka berbahagialah Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah dengan dikaruniai beberapa putra dan putri. Yang paling masyhur adalah Siti Fatimah yang menikah dengan Sayyidina Ali. Kemudian usia berapa diangkat jadi Rasul dan Nabi? 40 dengan menerima wahyu pertama surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi. Waktu itu dalam riwayat mengatakan Nabi menggigil karena pertama kali ketemu dengan malaikat. Pulang ke rumah kata Sayyidah Khadijah, sayangku Azizi, ya Azizi. Kalau untuk orang istimewa ya Azizi, kalau untuk umum ya Habibi, ya Habibi, wahai sayangku. Tapi buat orang banyak, kalau spesial ya Azizi, ya Azizi. Ngomong atau begini, lebek ya Azizi. Aduh, saya ketakutan. Kata Siti Khadijah, ya Azizi, kenapa sayang, kenapa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Saya ketemu dengan malaikat Jibril, saya takut. Kata Siti Khadijah, tenang, tenang, tenang. Tidurlah sayang, istirahat, diselumutin sama Sayyidah Khadijah. Itu begitu. Kalau lo suami lagi pusing, lagi banyak masalah, jangan dibentak-bentak, jangan dimarahin. Lagi pulang dari pasar, kata bininya, apa sih? Tipu, barang habis, duit habis. Nah, hibur. Pak, timbang duit bisa dicari, tapi cintaku tidak akan pernah kau temui. Nah ini mah suami pulang kerja gagal, rugi, buset. Gua bilang juga apa? Jangan dagang hari Minggu, apes. Senin. Sudah dijah suami sakit jadi dokter. Bahkan ketika Rasul dikejar-kejar penduduk Quraisy orang kafir, Siti Khadijah yang pasang badan. Selalu ada Nabi Muhammad. Orang kaya mah bebas, orang kaya mah berdiri. Siti Khadijah, hai orang Quraisy, jangan coba-coba menyentuh suamiku Muhammad bin Abdullah. Anda berani menyentuh suamiku berhadapan dengan saya Khadijah binti Khuwailid, atau Anda pulang tinggal kepala. Ada perempuan model begitu di sini?
Datang yang nagih ke rumah, mama pasang badan, jangan coba-coba menyentuh dan menagih suamiku. Berani menagih berhadapan dengan saya. Siapa tadi namanya? Asmara. Berhadapan dengan saya. Asmara. Allahumma salli wa sallim wa barik. Ali Nabi tidak pernah manggil nama kepada istri. Beliau memuliakan istrinya dengan panggilan ya Humairah. Yang kedua, Nabi suka kalau di rumah itu apa sih? Manja gitu ya. Kan ada lagunya tuh. Aisyah Aisyah, romantisnya cintamu dengan baginda kau pernah main. Titik. Dengan baginda kau pernah main. Nah, paham nggak? Pulang dari sini, kalau mau ngikut rumah tangganya Rasul, kan lagu ini diambil dari hadis riwayat dari Sayyidina Abbas bahwa Nabi kalau di rumah suka bukan lari-lari apa sih, main petak umpet apa itu ya? Ya kalau bahasa kita mengginggo ya. Nah nanti pulang dari sini nih. Ntar pulang dari sini, laki ada, suami ada. Maaf. Deketan videonya. Kata ibu nanti begini, ayah kejar aku, ye, cari aku. Kata lakinya, kelihatannya sepele, tapi susah dipraktekkan. So kalau nggak percaya, benar. Nah itu dia masalahnya. Kadang kita hal-hal seperti itu dianggap tabu, tapi itu bisa membuat kita ketawa di rumah. Nah ini mah gimana? Anak dua, suami ada, istri. Bukan begitu, semuanya ada di rumah, tapi semuanya sibuk dengan HP masing-masing. Ini patah hari ini loh. Coba nanti kalau lagi kumpul, emak bertindak, kumpulkan HP semua. Saya perintahkan, kumpulkan. HP-nya dikumpul, mama yang pertama nyamperin suami, biar anak-anak lihat. Semua. Ya kan bikin orang bahagia mah gimana aja. Bener, kadang saya kalau lagi di rumah Mi, lagi pusing pulang ceramah capek, ya Allah, kata istri, ayah capek, udah makan, kan kalau capek malas ngomong Mbak, capek ya, udah makan, tiba-tiba istri nyamperin nyumpitin, iya ayah gemes deh. Jadi kita tuh langsung, iya astagfirullah, iya sayangnya, kenapa, nenen. Lah ini mah pengalaman saya. Kenapa Tom? Lu tidur? Gimana sih? Ini 1, 2, 3, 4. Ini diantara anak-anak saya nih, satu bakal ada yang jadi penceramah kondang. Berlatih long life education. The great, be careful, the Manchester United. Yes? Berlatih. Kamu pikir bakal mainin beginian seumur umur? Kagak.
ada waktunya. Saya mantan vokalis Hadro, mak saya mantan vokalis band Kepret. Ada vokalis band Kepret? Yang mana? Saya tuh senangnya lagu-lagu Nasidaria, jauh lagu dulu yang Nasidaria. Habibi pak kemarilah, datanglah padaku, lama hati menahan. Nggak masuk, kalau Hadro nggak masuk. Ini kasida harusnya bentabo yang mak-mak. Ya semuanya. Ya kadal haram. Ada lagu itu. Jilbab putih, lambang kesucian. Iya. Dan lagu kasidah itu Masya Allah enak. Mau lagu apa ada? Mau salawat Nabi ada gak? Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi. Semoga Tuhan menyerbakan wangikan pusara kelahirannya, membawa buat umat manusia Nabi Muhammad, petunjuk dari dunia sampai rahmat dan salam kita sanjungkan. Bulan purnama ibarat Allah, Allah ala nuri Nabi Allah. Semua Allah, Allah, Allah ala nuri Nabi Allah. Masya Allah. Lagu-lagu kasidah mah adem, asal dengerinnya pas lagi ada duit. Adem. Tentang ibu ada tentang ibu. Ibu, ibu, wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding kau mengandung, menyusui, merawat dan mengasuh, lalu membesarkan putra putrimu. Ibu, ibu, wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding. Ini hadis apa bukan? Hadis. Siapa yang harus dihormati? Ibu. Siapa lagi? Ibu. Siapa lagi? Ibu. Siapa lagi? Bapak. Ibu disebut 3 kali. Bapak 1 kali. Ibu? Bapak? 1 bapak? Ya derajatnya 1 bapak. Ibu itu keramat hidup. Saya bisa sukses salah satunya doa ibu. Kita semua orang bisa sukses karena doa seorang ibu.
ibu adalah malaikat dalam hidup kita. Ketika kita kecil, minta apa aja diturutin. Selama ada, pasti diturutin. Saya kasih contoh. Ketika mama bawa anak ke pasar, anak orang lain jajan es krim, terus anak kita nangis pengen beli es krim, kita nggak bawa duit, sakit gak hati? Sampai guling-guling tuh anak. Emaknya bilang, lu mau malu-maluin, ambil ditabok itu anak. Nangannya nabok anak, hati mah nangis. Makanya kenapa emak-emak setelah rumah tangga boro-boro glowing? Udah dengerin, boro-boro ngurus badan, boro-boro aerobik, buat jajan anak aja udah alhamdulillah. Betul? Pak, dengerin Pak. Emang rumah tangga cukup dengan cinta? Enggak, betul-betul. Apakah rumah tangga hari ini cukup dengan cinta? Dengerin. Apakah rumah tangga cukup dengan wajah suami yang tampan? Dengerin. Rumah tangga hari ini butuh dukungan. Ya, dukungan dari keluarga semuanya. Mamaku, sayangku, cintaku. Mari kita ambil kesimpulan. Pertama, tidak ada nabi terakhir kecuali Nabi besar Muhammad. Yang kedua, kenapa kita harus memperingati maulid beliau? Karena beliau manusia paling berjasa. Apa? Kalau tidak ada nabi, kita kenal sholat nggak? Kalau nggak ada nabi, kita kenal Allah. Kalau nggak ada nabi, kita hormat menghormati. Tidak, saudara. Nah, bahkan dengan adanya Rasulullah Muhammad, beliau jasanya teramat besar, luar biasa. Maka penting kita mengadakan peringatan maulid Nabi Muhammad, mempelajari sosok seorang manusia hebat. Walaupun ada umat Islam yang anti maulid, saudara, biarin dah urusan mereka. Yang anti tahlil, ada kan? Coba, ini daerah apa ini? Desa apa? Desa apa kelurahan? Desa. Di desa Makarsari kalau orang mati suka tahlil. Hah? Kan saya nanya tadi begitu. Di Mekarsari kalau orang mati suka tahlil. Oh, tapi suka dimasukin speaker. Agak. Ya. Jadi maulid itu membalas jasa orang yang sudah berjasa kepada kita. Jadi orang hebat itu orang yang pandai membalas jasa orang lain. Nabi kan gede jasanya tuh. Nah, kita balas jasanya beliau, walaupun hanya sekedar dengan kumpul begini, baca sholawat, walaupun mungkin bagi kita ini tidak terlalu seberapa dengan perjuangan beliau, tapi setidaknya inilah tanda cinta kita kepada beliau. Allahumma sholli. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Ya Rasul, ya Habib, ku rindu untuk bertemu. Ya Rasul, ya Habib, izinkan memandang wajahmu. Mudah-mudahan kelak bisa mandang wajah Nabi Muhammad. Ada akhlak semulia Nabi Muhammad? Sambil geleng-geleng. Ada sabar sesabar Nabi Muhammad? Ada ikhlas Nabi Muhammad? Beliau diintimidasi setiap hari, dipitnah setiap hari, mau dibunuh setiap hari. Bahkan ketika dakwah ke Taif, giginya patah, berdarah wajahnya, badannya penuh kotoran unta. Jibril turun sambil memeluk, ya Rasulullah, angkatkan tanganmu wahai kekasih Allah, angkatkan tanganmu wahai Nabi Allah, waktunya engkau meminta azab seperti para nabi terdahulu. Maka Nabi mengangkatkan tangan, tidak ya Jibril, Allahumma hdi qaumi bainahum la ya'lamun. Nabi malah mendoakan umatnya. Kalaulah hari itu Nabi minta siksa, tidak ada Nabi yang luar biasa. Kalaulah hari itu Nabi minta azab,
tidak ada nabi yang bisa memberi syafaat. Kalaulah hari itu nabi minta siksa untuk umatnya, maka kita tidak akan mengenal bagaimana sabar dan tangguhnya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita diaku umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Yang mau silaturahim silakan di follow di TikTok AA Roma Muda Sukabumi, RHOMAMUDA. Saya harus pulang ke Sukabumi untuk ngisi tablik akbar nanti malam bersama bupati di sana. Jamaah nggak usah ikut, nyusahin. Kita saling berdoakan saja. Titip pesan. Tadi kan Ibu Kades pantun ya. Aneh juga mau pantun. Boleh? Kucing kurus ya nona mandi di papan. Mandi di papan ya nona belakang rumah. Badanku kurus ya nona bukan gak makan. Siang dan malam terbayang wajah jamaah sallallahu rabbuna Quril Mubin Ahmadal Sayyidil. Boleh cinta ya nona dan boleh sayang, asalkan jangan ya nona terlalu dalam. Harta dan jiwa ya nona boleh melayang, asalkan jangan ya nona iman dan Islam andeca labora bora bori. Jaga kesehatan. Aang kamu dengar kamu sakit, pokoknya kamu harus sehat. Sampai jumpa di surganya Allah. Lanjut. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفينا وكريمنا ومولانا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن رسالتنا سبي سيدنا رسول الله أجمعين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Terima kasih banyak atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.